Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Ya, kali ini kita akan membahas tentang dilatasi pusat A, B dan faktor skala K. Nah, yang mana dilatasi ini merupakan salah satu dari transformasi geometri. Ya, rumus yang bisa dipakai untuk menyelesaikan soal transformasi geometri adalah seperti ini. Nah, misalkan ada suatu titik yaitu X, Y didilatasi dengan faktor skala pusat A, B, ya, terus faktor skala K, maka didapat bayangan X aksen, Y aksen. Cara mencari bayangan X aksen, Y aksen boleh menggunakan seperti ini. K dikali dengan X, Y dikurang dengan A, ini dikurang B, lalu dikali dengan K ya, ini diproses dulu baru dikali K. Setelah itu hasilnya ditambahkan dengan AB. Nah, begitu. Nah, dilatasi sendiri berarti perbesaran atau perkalian. Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan ada segitiga ABC. Iya. A, B, C. Nah, lalu didilatasi dengan pusat P. Di sini P-nya lalu faktor skala misalnya 2 gitu ya. Nah, bagaimanakah melukis perbesarannya? Ya, caranya begini. Kita hubungkan P dengan C, P dengan A, P dengan B. Ya, segitiga ini akan kita perbesar. Nah, caranya adalah dari P ke A, kita buat garis yang panjangnya 2 kali dengan PA. Nah, kira-kira segitu ya. Nah, ini panjang ini sama dengan ini. Ya, 2 kalinya ya. Oke, ini 2 kali PA sama dengan 2. Ya, PA aksen gitu ya. PA aksen sama dengan 2 kali PA. Nah, gitu maksudnya ya. Ya, PA aksen sama dengan 2 kali PA. Arahnya ke sana ya. Lalu PB ya. Oke, PB kita kalikan 2. Sehingga nanti PB aksen sama dengan 2 kali PB. Ya, nah kira-kira di sini 2 kalinya B aksen. Lalu PC dikalikan 2 sehingga nanti PC aksen sama dengan 2 kali PC gitu. Nah, seperti ini dia. Ya, C aksen. Nah, sehingga bayangan dari segitiga ABC adalah seperti ini. Ya, A aksen, B aksen, C aksen. Ya, diperbesar 2 kali. Ya, oke, itu ilustrasi sederhananya. Kalau perbesarannya negatif berarti arahnya berlawanan. Nah, seperti ini dia. Nah, 2 kalinya tapi berlawanan ya. Uh, di sini B aksen gitu ya. Seandainya K-nya sama dengan min 2. Nah, berarti di sini B aksen. Terus B A aksennya di situ. Ya, kalau C aksennya di situ kira-kira ya. Nah, oke. Nah, ini kalau K-nya negatif. Jadi letaknya berlawanan gitu ya terhadap pusat dilatasi. Ya, itu ilustrasi. Sekarang mari kita lihat seperti apa soal-soal contoh soal lainnya. Nah, soal nomor 1, garis G mempunyai gradien min 3, memotong sumbu Y di titik 0,4. Jika garis G didilatasi dengan faktor skala 5 dan pusat 1,-2, maka persamaan bayangannya adalah. Ya, oke, adik-adik kita lihat persamaan garis G dulu ya. Kita cari persamaan garis G dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, gradiennya sudah diketahui, yaitu min 3. Titiknya ini udah diketahui juga, X1, Y1. Nah, tinggal dimasukkan aja Y min Y1, yaitu 4. M-nya adalah min 3.
Ya, X min X1. X1-nya adalah 0. Ya, kita sederhanakan lagi. Min 3X. Nah, ini Y sama dengan min 3X ditambah dengan 4. Nah, adik-adik juga boleh menuliskan dalam bentuk seperti ini. 3X ditambah 4. Sorry. X ditambah, ya, ditambah dengan Y. Ya, pindah ke kiri ya. Min 4 sama dengan 0. Ya, boleh seperti ini. Boleh juga seperti yang di bawah ini. Ya, suka-suka adik-adik. Nah, selanjutnya garis G ini dilatasi dengan faktor skala 5 dan pusat A, B. Ya. Nah, ini adalah K-nya, faktor skalanya. Nah, misalkan titik garis ini melalui X, Y. Nah, maka persamaan bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, titik bayangannya gitu ya. Anggap X, Y, lalu titik bayangannya adalah K-nya masukkan ya. 5, terus X, Y dikurang. Ya, dikurang pusatnya. Pusatnya 1, min 2. Nah, ini karena min 2 jadi plus 2. Lalu ditambah dengan 1 min 2. Ya, pusatnya. Ini A, ini B. Ya, selanjutnya kita kalikan X aksen, Y aksen sama dengan 5X dikurang 5, ya, 5 kali X, 5X, 5 kali 1, 5, 5 kali Y, 5Y, 5 kali 2, plus 10. Ya, ditambah dengan 1 min 2. Oke, sehingga jadi X aksen, Y aksen sama dengan, ini tambahkan, berarti jadi 5X dikurang 4. Nah, ini tambahkan jadi 5Y tambah 8. Nah, selanjutnya X aksen sama dengan 5X dikurang 4. Nah, yang mau kita cari adalah X-nya. Pindahkan ini ke sini, jadi X aksen ditambah 4. Sama dengan 5X. Nah, untuk mencari X-nya, tinggal bagi aja X aksen per 4. X aksen tambah 4 per 5 ya. Gitu. Nah, selanjutnya Y aksennya sama dengan 5Y ditambah dengan 8. Kita mau cari Y-nya. Berarti Y aksen min 8 sama dengan 5Y. Nah, jadi Y-nya adalah Y aksen min 8 dibagi 5. Nah, selanjutnya X sama dengan X aksen ditambah 4 dibagi 5. Dan Y sama dengan yang ini. Y aksen dikurang 8 dibagi 5. Dimasukkan ke persamaan garis Q. Ini garis Q ya. Yaitu 3X ditambah Y minus 4 sama dengan 0. Ya, kita ganti X-nya dengan ini. Maka bayangannya adalah 3 kali X aksen ditambah 4 dibagi 5. Ditambah Y-nya diganti dengan ini. Y aksen min 8 per 5. Ya, dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, supaya bentuknya nggak muncul bilangan 5 di penyebut, ya, supaya bentuknya nggak ada pecahan, kita boleh mengalihkannya dengan 5. Ya. Nah, kali 5. Maka ini kita kalikan 5. Jadi 5 yang ini dengan 5 yang ini, kalau dibagi hasilnya 1. Sehingga jadinya 3 kali X ditambah 4. Ya, 5-nya nggak usah ditulis lagi. Nah, aksennya boleh tidak ditulis lagi ya. Tidak kita butuhkan. Tambah. Ini jadinya Y kurang 8. Karena 5 bagi 5 hasilnya 1. Ya, ini 4 dikalikan dengan 5, 20. 0 dikali 5 hasilnya 0. Nah, kita sederhanakan. 3X ditambah 12 tambah Y min 8 min 20 sama dengan 0. 3X ditambah Y
Nah ini 12 kurang 8 hasilnya 4. 4 dikurang 20 hasilnya min 16. Ya, jadi jawabannya adalah seperti ini. Persamaan bayangannya adalah yang terakhir ini. Ya, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang kedua supaya adik-adik makin jelas. Parabola. Nah, ini ada kasus parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 6X min 8 didilatasi faktor skala 2 pusat 3,0. Maka persamaan bayangannya adalah. Ya, oke. Nah, anggap parabola ini melalui X, Y. Ya, parabola ini kita konversi menjadi suatu titik. Jadi dia anggap melalui X, Y. Nah, lalu kita cari titik bayangannya ya. Bayangan dari X, Y-nya dengan rumus dilatasi yang tadi. Nah, X min A, Y min B ditambah dengan AB. Nah, yang mana K-nya adalah 2 dan AB-nya adalah 3,0 ya. A-nya 3, B-nya 0. Ya, selanjutnya kita masukkan X aksen, Y aksen sama dengan K-nya 2, X, Y minus pusat minus 3, ini minus 0. Nah, ditambah dengan 3, 0. Nah, selanjutnya kita kalikan X aksen, Y aksen sama dengan 2X dikurang, ya 2 kali X ya, 2 kali 3, 6 ya, 2Y. Ya, selanjutnya ditambahkan dengan 3, 0. Sehingga jadinya X aksen, Y aksen sama dengan 2X dikurang 3. Ya, min 6 tambah 3 jadi min 3. Yang ini tetap 2Y. Nah, selanjutnya X aksennya sama dengan 2X dikurang 3. Yang mau kita cari adalah X-nya. Berarti X aksen ditambah 3 sama dengan 2X. Nah, jadi X-nya adalah X aksen ditambah 3 dibagi 2. Nah, selanjutnya Y aksennya sama dengan 2Y. Jadi Y aksen dibagi 2 itulah Y-nya. Nah, tadi X-nya berapa? X aksen ditambah 3 dibagi 2. Dan Y-nya yaitu Y aksen dibagi 2. Nah, kita masukkan ke persamaan mula-mula. Yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 6X min 8. Ya, ini persamaan parabolanya. Maka didapat bayangan. Ya, Y-nya diganti dengan ini. Y aksen dibagi dengan 2. Ya, sedangkan X-nya diganti dengan ini. X aksen ditambah 3 dibagi 2. Pangkat 2 ditambah 6 kali X aksen ditambah 3 dibagi 2. Lalu dikurang 8. Ya, baik adik-adik, selanjutnya aksennya boleh tidak ditulis karena sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita boleh nulisnya seperti ini. Y per 2 sama dengan, nah ini dijabarkan X kuadrat ditambah 2 kali 3 kali X berarti 6X. 3 kuadrat 9 dibagi dengan 4. Ya, ditambah dengan, nah ini kita sederhanakan 6 dibagi 2 dapat 3. 3 kali ini 3X. 3 kali 3 plus 9. Min 8. Nah 9 dikurang 8 itu hasilnya adalah 1. Ya, nah, ini langsung aja saya ganti dengan 1. Ya. Nah selanjutnya supaya nggak ada pecahan 4 seperti ini saya kalikan dulu dengan 4. Ya, kali 4. Maka ini akan menjadi 2Y sama dengan. Nah ini 4-nya
saling coret, maka jadinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ya, ini dikali 4 jadi 12X, ini kali 4 jadi plus 4. Nah, disederhanakan maka didapat 2Y sama dengan X kuadrat plus 18X ditambah dengan 13. Nah, bentuk seperti ini sudah bagus bentuknya. Tidak ada bentuk pecahan. Namun kalau bentuknya dibuat menjadi Y sama dengan, boleh juga. Jadi tinggal dibagi 2 saja. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Maka ini jadinya setengah X kuadrat plus 9X ditambah 13/2. Ya, baik adik-adik, bisa ditulis bentuknya dalam seperti ini ya, bayangannya, atau dalam seperti ini juga boleh. Ya, saya rasa sudah jelas untuk kasus yang kedua. Nah, kita akan lanjut pada contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga seperti ini. Ya, diketahui gambar jika garis H, ya garis yang ini ya, didilatasi dengan pusat 1,1 dan faktor skala min 2, maka persamaan bayangannya adalah, ya pertama kita cari dulu persamaan garis H, caranya begini ya, 3 dikalikan dengan X, nah jadi 3X ditambah 4 dikali dengan Y, maka didapat 4Y, sama dengan 3 dikali 4. Nah gitu ya, 3 kali 4 maka dapatlah 12. Nah itu persamaan dari garis H. Nah selanjutnya kita anggap bahwa X, Y dilalui oleh 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah lalu kita cari bayangannya dengan menggunakan rumus X aksen, Y aksen sama dengan K XY dikurangi dengan AB lalu ditambah dengan AB. Nah, K-nya yang mana? Ya, K-nya yang ini, sedangkan AB-nya adalah yang ini. 1, 1 itu AB ya, K-nya min 2. Ya, kita lanjut. X aksen, Y aksen sama dengan min 2. X dikurang 1, Y dikurang 1. Tambah dengan 1, 1. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan min 2X ditambah 2. Iya, min 2Y tambah 2. Nah, plus 2 dapatnya dari mana? Min 2 kali min 1. Dapat 2 ya. Min 2 kali min 1 dapat 2. Tambah 1, 1. Ya, X aksen, Y aksen sama dengan min 2X ditambah 3. Nah, ini 2 tambah 1, 3 ya. Terus min 2 Y ditambah 3 juga. Nah berarti X aksen sama dengan min 2X ditambah 3. Nah saya pindahkan min 2X-nya ke kiri supaya jadi positif. Ya X aksennya kita pindahkan ke kanan sehingga 3 min X aksen. Sehingga X sama dengan 3 min X aksen dibagi 2. Nah selanjutnya Y aksen sama dengan yang ini ya. Y aksen sama dengan min 2Y ditambah 3. Min 2Y kita pindahkan ke kiri. Nah ini 3 min Y aksen. Nah Y-nya sama dengan 3 min Y aksen dibagi 2. Nah selanjutnya X dan Y yang sudah kita dapatkan. Yang ini ya. Dimasukkan ke persamaan garis H. Yang ini persamaan garis H. Yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, sehingga bayangannya 3 kali X. X-nya diganti ini ya. 3 min X aksen dibagi 2. Ditambah 4 kali Y. Y-nya diganti dengan ini. 3 min Y aksen dibagi 2. Sama dengan 12.
Nah, supaya tidak ada per 2 semacam ini, kita boleh kali ya dengan kalikan dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang aksennya tidak perlu ditulis lagi, maka didapat. Nah, seperti itu duanya habis ya, 2 bagi 2 habis ya. Nah, jadi ini semua kali 2 begini ya, kali 2 ya. Nah, ya saya tulis itu aja, kali 2 berarti 2 ini bagi 2 1. Tambah 2 ini bagi 2 ini 1 ya. 3 kurang Y, ya 12 kali 2, 24. Yuk kita sederhanakan lagi. Ya ini 12 min 4Y sama dengan 24. Min 3X min 4Y. Nah ini dengan ini berapa nih? 21. Ya 24 pindahkan ke kiri. Min 24 sama dengan 0. Min 3X min 4Y min 3 sama dengan 0. Nah semua dikalikan min 1. Ya, kali min 1 maka dapat 3X ditambah 4Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu bayangannya. Ya, saya rasa 3 contoh sudah cukup jelas. Silakan adik-adik yang belum subscribe, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom yang sudah disediakan. Ya, terima kasih.